Oke, selamat siang. Saya Samuel, sebagai salah satu technical advisor di PT Sinergi Data. Mungkin kali ini adalah video yang membahas tentang Fortinet di video ketiga. Jadi saya akan bahas untuk FortiGate Product Type atau FortiGate Product Guide di part 1. Oke, agendanya mungkin saya akan bahas FortiGate deployment secara umum juga, FortiGate product range, FortiOS atau sebagai sistem operasi dari FortiGate, lalu entry levelnya, mid range seriesnya, hingga high endnya atau bahkan yang VM seriesnya. Oke, itu saja langsung. Jadi FortiGate sebagai network security itu memiliki opsi deployment yang sangat luas. Jadi bisa mengena ke semua ukuran dari network yang ada. Jadi misalkan ini internal network, jadi ada tipe-tipenya sendiri yang cocok, atau bahkan yang branch kecil, distributed enterprise atau small business, ada tipenya juga. Carrier MSSP atau telco ada juga tipenya yang didukung. Lalu bahkan yang cloud. Jadi FortiGate juga ada tipe untuk cloud services. Contohnya Azure atau AWS sudah didukung sama FortiGate atau sama Fortinet. Nggak menutup kemungkinan di data center firewall, mungkin yang data center yang sudah baru sudah menerapkan virtualization atau virtualization system. Jadi FortiGate yang VM juga bisa diterapkan, nggak hanya di cloud tapi hanya bisa juga di data center yang menggunakan VM. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran untuk range dari FortiGate, dari yang seri kecil puluhan hingga yang seri ribuan. Jadi dari ukurannya juga sudah ketahuan, dari yang desktop size atau yang tidak bisa dimonting ke dalam rack, lalu ke 100 series bisa dimonting ke dalam rack, satu rack unit, naik ke mid series menengah di 3000 sampai 900 series, satu rack unit juga, lalu naik ke 1000, ini 2 rack unit hingga 1000, 1200, 1500, lalu naik lagi ke mid high di seri 3000 hingga yang high end nya seri 5000 yang chassis. Tentu saja dari semua tipe ini didukung oleh yang namanya FortiOS atau sebagai operating systemnya. Lalu untuk security-nya didukung oleh FortiGuard Lab Security Services. Ini FortiGuard adalah layanan cloud yang digunakan untuk FortiGate ini melakukan update secara berkala. Lalu FortiCare ini adalah support services untuk ticketing atau untuk hardware warranty. Jadi ada layanan atau license yang berbeda yang harus dibeli. Oke, dari semua tipe dari yang kecil sampai yang besar menggunakan yang namanya FortiOS. Di dalam FortiOS itu juga memiliki macam-macam fungsi atau macam-macam feature. Di antaranya feature security-nya sendiri ada anti malware, ada IPS, ada application control, ada web filtering, email filtering, ada DLP, atau bahkan yang untuk yang layer 3 atau network function bisa melakukan routing, bisa melakukan carrier grade NAT atau NAT atau routing secara skala carrier atau secara telco, bisa layer 2 atau switching, bisa high availability, bisa WAN optimization atau bahkan sudah bisa support stacking IPv4 ke IPv6. Jadi fitur dari FortiOS itu bisa dikompromikan dengan keadaan network yang ada. Oke, selanjutnya saya akan lebih coba bahas detail mengenai masing-masing. Jadi tadi dibagi 3 di slide sebelumnya. Ada entry level, ada mid range level, sama high end level. Di entry level, ya, ini adalah entry level. Jadi dari seri ke-30 sampai ke seri 90-an.
kebetulan di sini seri 90 yang 94 dan 98D ini adalah berukuran satu rack unit dan ini bisa di rack mount karena di sini secara fisik memiliki port yang banyak, jadi bisa diaplikasikan sebagai switch atau sebagai hub. Dari entry level ini platformnya adalah atau arsitekturnya adalah SoC atau single on chip, jadi nggak menggunakan prosesor x86 tapi menggunakan ARM atau yang bisa di combine dalam satu chip lagi, satu chip sendiri. Jadi secara ukuran bisa kecil, jadi nggak bisa otomatis secara performance juga harus menyesuaikan kapasitas yang dimiliki sesuai datasheetnya. Oke, biasanya ini digunakan untuk small business atau small brands atau bahkan kalau misalkan kita atau perusahaan akan melakukan event di suatu tempat, mungkin bisa membawa ini sebagai demo unit atau sebagai network, mobile network. Jadi mobile security networknya semua perangkat bisa connect sini dan policy dari kantor bisa diterapkan di dalam booth. Jadi sebagai remote network security. Oke, selanjutnya mid series atau mid range series dimulai dari tipe 300D atau 100D hingga 900D. Jadi yang jelas dia menggunakan x86 CPU, jadi menggunakan CPU biasa Intel. Lalu di dalamnya ini ada network processor dan content processor. Jadi network processor, content processor ini juga merupakan ASIC, jadi application specific integrated circuit yang dibuat khusus untuk menangani aplikasi yang ditentukan. Jadi contohnya network processor ini digunakan untuk menangani switching dari port ke port tanpa harus dilakukan oleh CPU utama. Content processor juga begitu, dia digunakan untuk melakukan pemeriksaan data atau traffic dari port ke port, misalkan dicek IPS-nya, dicek profilnya masuk ke policy mana tanpa harus mengikut sertakan CPU utama. Biasanya di sini tipe-tipe mid range digunakan untuk enterprise, bisa digunakan sebagai perimeter firewall. Dia akan memegang IP public, lalu server-server yang di dalamnya dilindungi oleh FortiGate ini. Lalu prestasi yang didapatkan adalah dari FortiGate mid series ini sudah direkomendasi oleh NSS Lab. Jadi NSS Lab ini adalah third party vendor untuk melakukan testing terhadap network security. Jadi NSS Lab memberikan rekomendasi terhadap FortiGate untuk next generation firewall dan next generation IPS. Oke, selanjutnya adalah yang high-end series. High-end series dimulai dari 1000D hingga 3810D. Arsitekturnya sama, masih menggunakan CPU x86, namun yang berbeda adalah memiliki network processor dan content processor lebih dari satu. Jadi karena di sini kapasitasnya gede, jadi harus lebih dari satu network processor ataupun content processornya. Biasanya digunakan untuk data center firewall atau large enterprise firewall dengan kecepatan data atau yang tinggi. Jadi kalau suatu perusahaan butuh kecepatan data yang tinggi, wire speed, maka ini bisa dipertimbangkan sebagai produk yang dipilih. Oke, sebagai contoh saja ini FortiGate 3810 ini bisa termasuk firewall yang tercepat di dunia. Jadi sudah support 100 gig interface. Di sini 100 gig interface menggunakan modul namanya CFP2. Jadi dalam satu port ini 100 gig Ethernet. Di sini udah secara datasheet kelihatan kapasitas throughput firewallnya adalah 320 gig untuk class paket, 300 gigabit untuk medium paket, dan 150 gig untuk small paket. Jadi sini ada 3 paket yang dibedakan, jadi large, medium, small. Ini biasanya ini juga mengacu ke
jenis traffic yang ada di customer. Oke, kalau misalkan dilihat dari kalkulasi datasheet aja, jadi di sini ada 6 interface 100 gig dari port 1 ke port 1 itu minimal membutuhkan 100 gigabit firewall throughput. Jadi dari port 1 ke port 2 harusnya sudah bisa mengakomodir. Jadi ada dari port 1 ke port 3 juga masih bisa masuk secara kapasitasnya. Jadi maksimum 300 gigabit firewall throughput. Di sini ukurannya 3U, jadi 310 3U menggunakan NP6 dan CP8. Jadi ada sebanyak 3 unit NP6 dan NP8. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, di part selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah FortiGate 5000 series yang bisa dibilang scalable firewall. Jadi menggunakan metode atau sistem chassis, di mana setiap modulnya ini bisa berbagai macam series dan bisa berbagai macam kebutuhan. FortiGate 5000 series ini datang dengan tipe FG5144C sebagai chassisnya sendiri, dan langsung dapat firewall atau FortiGate 5000 1D sebagai blade-nya dengan kapasitas native-nya 10 gigabit Ethernet. Lalu selanjutnya ini adalah product type untuk FortiGate Virtual Appliance Series. Jadi dari tadi itu adalah hardware appliance, di sini adalah virtual appliance. FortiGate juga atau Fortinet mendukung setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 5 vendor hypervisor yang ada di dunia. Jadi VMware ESX, Citrix Sense-nya sendiri, KVM, Hyper-V atau Microsoft Hyper-V, dan yang 2 terakhir ini adalah yang cloud services. Fortinet sudah mendukung Amazon Web Services sama Microsoft Azure. Benefitnya adalah customer tidak usah takut untuk melakukan scalable, jadi bisa lebih fleksibel untuk masalah licensingnya. Jadi misalkan hardware-nya di tahun pertama kurang, tinggal ditambahin kapasitas VM-nya, lalu di tahun kedua beli license yang lebih gede lagi. Jadi bisa digedein, bisa dikurangin secara fleksibel, jadi nggak harus tukar tambah unit. Oke, jadi ASIC dari Fortinet dinamakan FortiASIC. Jadi apakah itu FortiASIC? Saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Ini adalah bisa dikunjungi YouTube channel dari SMI Technical. Jadi bisa akses ke https://go.gl /lfp1co. Oke, sekian. Terima kasih.